ada lebih dari 4.800 insektisida yang terdaftar untuk mengendalikan penggerek batang. Tetapi, seperti yang mungkin juga banyak dirasakan oleh petani, semakin banyak merek dagang yang ada di kios-kios pertanian, maka petani justru akan semakin bingung memilih produk yang mana yang akan mereka gunakan untuk mengendalikan penggerek batang. Lalu, produk mana yang terbaik dan pertimbangan-pertimbangan apa yang perlu kita pikirkan ketika kita akan membeli suatu produk? Halo Sobat Konsultani, bertemu lagi dengan saya Mustajab di channel Konsultani, channel yang membahas tentang pertanian, terutama tentang budidaya tanaman padi. Hama penggerek batang padi merupakan salah satu hama utama yang menyerang tanaman padi. Kerusakan oleh hama penggerek batang ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sundep dan yang kedua adalah beluk. Sundep adalah akibat dari serangan hama penggerek batang padi yang menyerang di fase vegetatif. Sedangkan beluk adalah efek dari serangan penggerek batang yang menyerang di fase generatif. Salah satu solusi untuk mengendalikan hama ini adalah dengan menggunakan pestisida. Lebih spesifik lagi adalah menggunakan insektisida untuk mengendalikan penggerek batang pada tanaman padi. Nah, dari ribuan produk yang ada di pasaran, kali ini saya hanya akan membahas 3 produk yang memiliki karakteristik yang berbeda, yang mungkin juga banyak ditemukan oleh Sobat Konsultani yang ada di kios-kios pertanian. Yang pertama adalah insektisida spontan. Seperti yang kita tahu, produk ini memiliki bahan aktif dimehipo. Keunggulan dari bahan aktif ini adalah secara efikasi atau daya kendali masih cukup efektif untuk mengendalikan penggerek batang pada level-level tertentu. Selain itu, harganya juga dapat dibilang cukup murah jika dibandingkan dengan produk-produk lain yang ada di lapangan. Karena insektisida ini adalah insektisida yang sifatnya kontak, maka kita perlu memastikan bahwa larutan semprot yang kita aplikasikan ke sawah kita mengenai bagian tubuh serangga atau paling tidak termakan oleh serangga supaya bahan aktifnya dapat membunuh dan mencegah serangga untuk melakukan kerusakan di lahan sawah kita. Sehingga penggunaan insektisida ini cocok digunakan untuk tindakan preventif atau untuk tindakan pengendalian di mana tingkat serangannya belum terlalu parah. Jika serangannya sudah cukup banyak dan sudah cukup parah, saya lebih menyarankan untuk menggunakan insektisida yang memiliki sifat sistemik karena dapat masuk ke dalam jaringan tanaman padi dan dapat juga mengendalikan hama-hama yang sudah terlanjur masuk ke dalam batang dari tanaman padi itu sendiri. Untuk insektisida sistemik yang pertama adalah insektisida Bell Expert. Insektisida ini memiliki 2 bahan aktif, yaitu flubendiamid dan juga tiakloprid. Cara kerja flubendiamid ini sendiri bekerja dengan cara menghambat transfer ion yang berada di sistem syaraf yang juga berhubungan dengan otot serangga. Nah, gangguan dari transmisi sistem syaraf ini sendiri akan menyebabkan serangga mengalami kejang dan juga lumpuh, hingga akhirnya serangga tidak dapat bergerak lalu mati. Sedangkan tiakloprid sendiri mengganggu transmisi ion yang terletak di sistem syaraf pusat pada serangga. Tiakloprid ini sendiri merupakan insektisida dari golongan 4 yang ditemukan di tahun 1991. Kemudian digabungkan dengan flubendiamid yang berasal dari grup 28 yang ditemukan di tahun 2007. Gabungan dari 2 bahan aktif ini tentunya akan memberikan spektrum pengendalian yang lebih luas. Dengan harapan insektisida ini dapat mengendalikan lebih baik daripada insektisida yang hanya menggunakan 1 bahan aktif. Selain itu, gabungan dari 2 bahan aktif ini juga berasal dari 2 grup yang berbeda, yaitu grup 28 dan grup 4, yang akan membantu kita untuk mengelola resistensi insektisida. Jika Sobat Konsultani merasa penggunaan insektisida di grup 28 saat ini sudah mulai tidak efektif, mungkin itu adalah salah satu gejala bahwa di lokasi sawah Sobat Konsultani terdapat resistensi serangga. Jika kondisinya sudah seperti ini, saya menyarankan Sobat Konsultani untuk mengganti insektisida yang selama ini digunakan ke insektisida terbaru dari grup terbaru, yaitu grup 30.
insektisida grup 30 memiliki kemampuan untuk memecah resistensi, yang artinya dapat membantu sobat konsultani untuk mengendalikan hama-hama yang selama ini sudah resisten agar dapat dikendalikan dan dapat dikontrol dengan menggunakan insektisida baru ini. Insektisida grup 30 yang sudah terregistrasi di tanaman padi untuk mengendalikan hama penggirek batang adalah insektisida Incipio 200 SC. Nah, insektisida Incipio ini sendiri memiliki bahan aktif isosikloseram yang bekerja dengan cara menghambat transfer ion Cl yang membantu serangga dapat merelaksasikan otot-otot yang ada di dalam tubuhnya. Nah, Incipio menghambat transfer ion Cl ini sehingga serangga akan mengalami kejang-kejang dan kelelahan pada bagian otot karena ototnya tidak dapat berelaksasi dan terus-terusan berkontraksi atau kejang secara terus-menerus sampai hama ini menjadi lemas, kemudian dia akan mati. Penggunaan insektisida Incipio ini akan memutus resistensi yang terdapat pada serangga penggirek batang yang ada di lahan-lahan sawah, terutama lahan sawah yang intensif dan menggunakan insektisida grup 28 secara berlebihan dan terus-menerus. Meskipun demikian, penggunaan insektisida Incipio ini hanya diperbolehkan digunakan sebanyak 2 kali dalam satu musim. Untuk penggunaan ketiga dan keempat, bisa digunakan insektisida dari golongan yang berbeda. Lalu, mana yang lebih baik dari ketiga insektisida yang saya sebutkan tadi? Jawabannya adalah tergantung dari kondisi lahan sobat konsultani. Jika lahan sobat konsultani tingkat serangannya masih rendah dan belum ada hama-hama yang resisten, maka penggunaan insektisida yang sifatnya kontak dengan harga yang murah masih cukup baik digunakan di lahan tersebut. Tetapi, jika tingkat serangannya sudah meningkat, saran saya gunakan insektisida dengan cara kerja yang sistemik karena dapat membantu untuk mengendalikan hama-hama yang ada di dalam batang tanaman padi. Tetapi, jika lahan sobat konsultani sudah menggunakan insektisida sistemik dari grup 28 dan sudah ada gejala munculnya resistensi, maka saran saya ganti insektisida yang sobat konsultani gunakan saat ini dengan menggunakan insektisida dari grup 30. Nah, jika sobat konsultani memiliki pengalaman atau saran produk yang baik untuk digunakan untuk mengendalikan penggirek batang, silahkan komen di bawah. Jika sobat konsultani memiliki masalah dengan wereng, mungkin video kali ini dapat membantu sobat konsultani memilih produk mana yang terbaik digunakan untuk mengendalikan wereng yang ada di lahan sawah sobat konsultani. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.